Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hidayatullah dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Nah, kebetulan nih di sini dengan mata kuliah literasi digital, saya akan membahas mengenai internet. Nah, apa saja sih yang bisa kita pelajari tentang internet? Nah, kalau ngomongin internet, pasti banyak kan dari kalian yang langsung keinget hal-hal positif. Tapi tunggu dulu, kita juga nggak bisa nutup mata kalau internet itu punya sisi negatifnya, guys. Misalnya nih, ada hoax, terus berita palsu, maupun cyberbullying, dan komentar-komentar jahat dari tangan-tangan yang suka iseng kepada orang-orang yang ingin mencoba untuk berekspresi di internet. Nah, ada juga yang kecanduan internet, seperti nih, maraknya anak SD yang suka bermain HP, bermain game, dan hingga lupa waktu. Bahkan sampai lupa mau mengobrol dengan orang sekitar. Belum lagi masalah keamanan nih guys. Banyak banget kasus data pribadi, ataupun hacking, terus penipuan online, sampai orang tertipu ratusan juta nih. Menurut kalian gimana nih? Orang sudah susah, terus ditipu kan? Kasihan ya guys. Menurut kalian gimana? Kasihan kan? Nah, tadi kan kita sudah ngobrolin tentang hal negatif. Kita sekarang ngambil tentang positifnya ya guys dari internet. Tapi jangan salah ini nih. Jangan salah duga dulu. Internet juga punya sudah manfaat yang luar biasa nih guys. Lewat internet, kita bisa belajar apa saja dari kursus online, video edukasi, maupun sampai tutorial memasak nih. Seperti jurusan saya yang pendidikan kesejahteraan keluarga dan di situ ada masak juga. Saya juga belajar belajar masak dengan cara melihat video ya guys. Terus selanjutnya ada internet juga tempat untuk menyalurkan kreativitas, bikin konten seperti yang saya buat ini untuk melengkapi mata kuliah LDK. Nah, seperti karya seni digital, seperti desain, kan untuk bisa bisnis tuh. Nah, selain itu, internet memperluas koneksi kita. Bayangin, kamu bisa komunikasi sama orang dengan beda negara dalam hitungan detik. Nah, dan yang paling kerasa banget tuh, peluang ekonomi UMKM yang lagi naik lewat e-commerce. Banyak orang yang bisa kerja freelance dari rumah, guys. Nah, jadi internet itu ibarat pisau yang bermata dua, tergantung bagaimana kita cara memakainya. Selanjutnya, solusi mengatasi dampak internet. Nah, dampak negatif, terus gimana sih cara supaya kita menghindari nih, agar tidak terkena dampak negatifnya? Yang pertama, paling benar punya literasi digital. Jangan asal percaya, atau bisa cek dulu kebenarannya nih, teman-teman. Yang kedua, atur waktu online. Coba nih kalian bisa mengatur batasan screen time supaya hidup kita tidak kebablasan nih, tidak ke apa ya, tidak untuk main HP terus. Nah, yang ketiga ada jaga etika bermedia sosial seperti jangan berkomentar negatif, terus jangan suka meninggalkan jejak yang negatif lah guys, karena itu susah dihapus. Selanjutnya yang keempat, lindungi keamanan diri, gunakan password yang kuat, jangan gampang kasih data pribadi, dan hati-hati dalam memencet link yang mencurigakan. Nah, selanjutnya ada kontrol diri. Kalau udah kebanyakan online nih, terus coba istirahat, main sama teman, atau melakukan kegiatan nyata seperti ini. Jadi kalian saling komunikasi antar teman. Jangan kebanyakan main game online terus, judul, apalagi judul tuh guys. Ingat ya, kalian jangan sampai judul guys. Ingat, judul itu tidak baik. Terus yang keempat nih, bagaimana sih bijaknya menggunakan internet? Kalau ditanya nih gimana cara bijak menggunakan internet, jawabannya sederhana sebenarnya teman-teman. Pakai internet untuk hal yang produktif. Seperti apa sih? Seperti belajar, cari inspirasi, sekedar hiburan, atau sekedar untuk menghilangkan rasa penat. Nah, jangan sampai ini jadi penyebar hoax. Jangan sampai ya, itu tidak boleh untuk hoaxnya sendiri. Jadilah pengguna yang aktif dan bermanfaat, bukan cuma penikmat pasif. Jangan sampai kita terbawa arus, terus kita semena-mena menggunakannya, jangan ya guys. Dan jadi internet itu ibarat pisau tajam yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, bisa melukai, bisa menolong, semua tergantung siapa yang menggunakannya. Seperti yang saya pakai ini untuk mengerjakan tugas. Nah, ini kan berarti kita menolong ya, internet menolong kita. Semoga dengan obrolan yang saya obrolkan tadi bisa memberikan informasi nih buat kalian semua. Bijaknya menggunakan internet itu apa aja sih? Dan semoga kalian bisa lebih inspiratif lagi dan kreatif lagi nih. Kan internet bisa lebih apa ya? Jika bijak digunakan itu akan menguntungkan buat kita.
bisa bikin konten itu menghasilkan duit. Nah, sekarang siapa sih yang nggak mau duit, guys? Eh, Makanya itu, bijaklah kalian dalam menggunakan internet. Ingat ya teman-teman. Nah, baik. Untuk konten kita hari ini, kita akhiri dulu. Terima kasih buat kalian semua. Kalian semua yang sudah mendengarkan, kita tutup saja podcast untuk malam ini. Sampai jumpa dan tetaplah bijak menggunakan internet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.